muka sahur aku. Gimana muka sahur kamu? Hai Indah, hai Keket. Aduh, pengen sih sahur bareng ya. Tapi apa daya? Ikutan sahur. Hah? Ya? Mau puasa? Mau bener? Jaga. Ket mau ngapain sih? Mau sahur nih sama Pinyu dan anak-anak. Ket, kapan ya terakhir kita sahur bareng? Zaman Udah lama modeling banget di... ya. Zaman modeling di Singapura kayaknya. Tinggi. Sini sayang. Udah lama banget. Kamu mau sahur makan apa? Mau apa? Sama kayak Mami? Yuk, beda lah sama kita. Ini anak bule ini. Iya, Jamunya sereal sama roti. Oke, menu makan kalian apa? Ada beberapa gaya ya kalau sahur tuh. Ada yang cuma bisa makan buah, itu teman kita sih katanya 1 pisang doang kalau sahur. Tapi kalau aku sih harus makan full sih kalau sahur, kalau enggak nanti jam 3, jam 4 udah kelenengan. Mau lihat menu aku malam ini? Ini sayur tempe, ini ayam woku, sama nasinya nasi shirataki. Dan tidak lupa kerupuk. Akan minsan karena kenapa? Kita mau mengenang masa-masa kita jadi anak kos-kosan. Kos-kosan tapi di Singapura. Iya kan ya? Orchard Road. Ya deh, masih nunggu dipasakin Mbak di belakang tuh. Ini adalah sarapan. Sarapan anak kos-kosan. Nggak apa-apa ya, Kat? Buat Ini sarapan kita. buat mengenang masa lalu. Buat loh. Benar-benar mengenang masa lalu tuh. Kalian tipe gaya sahurnya kayak apa? Kalau dulu biasanya aku bisa loh makan sambil merem. Kalau waktu pas masih tinggal di rumah almarhumah ibu. Terus makannya buru-buru karena besokannya kan sekolah pasti kan. Jadi jam abis sahur biasanya jam 6 pagi udah mesti bangun buat sekolah. Tapi sekarang emang udah jombo kali ya. Jadi begitu makan aku deketin sama sholat subuh. Jadi begitu makan nanti jam 5.08 aku sholat subuh, habis itu baru tidur lagi. Kalau dulu sih di rumah bisa sambil ngobrol ya sama ibu ya. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa, aku sahur sendiri nggak apa-apa, dinikmatin aja. Buat sahur semuanya. Ternyata mie gorengnya jumbo, nggak habis ya, Kat? Iya nih, kok dari tadi udah makan gak habis-habis kenyang tapi. Telurnya deh aku habisin nih telur. Ya, telurnya proteinnya habis. Hmm. Tiga habis serealnya, rotinya nggak ada makan. Udah kenyang, tunggu buah ya. Jangan lupa diminum suplemennya, penting banget loh. Pada saat puasa semua vitamin dan suplemen tetap kita minum. Ini Shanti minum apa? Minum electrolyte. Habis sahur, ayo jangan malas untuk sholat subuh ya, biar afdol ininya ibadahnya. Oke, sekarang kembali ke tempat tidur. Tidur lagi. Ketemu besok ya, Indah, Keket. Shanti Indah Show Sis Social. Jadi episode kali ini kita mau bagi-bagi sembako dan datang ke panti untuk berbuka puasa. Kebetulan ini yang kita beli untuk sembakonya minyak goreng, beras, roti, kopi gula, mie instan, kopi teh. Terus udah gitu juga ini kita bagikan masing-masing kantong alat higienik, ada sabun, sikat gigi sama pasta gigi. Mudah-mudahan berguna buat anak-anak di panti. Berbagi itu baik. Shanti Indah Show Social. Ya kan, di Ramadan ini Shanti Indah sholat. Sholat. Shanti Indah sholat. Beneran ini bukan pencitraan loh, beneran kita lagi feeling aja bahwa di bulan Ramadan memang harus meningkatkan tingkat spiritualitas kita kepada Iya. Maha Esa, ya kan? Betul, dan juga kalau mau bertobat itu diterima kapanpun itu. Kalau Anytime, anywhere. Anytime anywhere, berdoa itu mau kapan aja. Walaupun kamu mikir, aduh aku udah lama nih nggak sholat,
nggak apa-apa karena Allah juga pasti tahu kalau kamu one day akan kembali lagi kepada dirinya dan nggak usah akan takut. mengingat dirinya kembali. Amin. Gak usah takut juga kalau aduh aku kayak banyak dosa deh, nggak apa-apa. Allah itu maha pemaaf. Ayo, Amin. gila, ini bener-bener saya bangga loh. Saya Aduh, seneng deh. Aku senangnya nih grup kita ini, Shanti, Keket, aku Indah, kita tuh punya grup namanya Darling. Nggak cuman seneng-seneng doang, suka duka, tapi semuanya juga ya spiritualitas juga harus ditingkatkan. Tapi satu hal semuanya. kita nggak ngejudge. Yang mau sholat silakan sholat, yang enggak kita Enggak juga nggak Tapi apa-apa. we lead by example. Jadi misalnya Iya. kayak tadi Indah, gue mau sholat dulu. Indah langsung, gue juga deh. Iya. Bareng deh. Ngerti Iya, jadinya kita saling influence yang Iya, baik-baik saling juga influence. ya. Pokoknya langsung, Amin. pokoknya Saling dalam segi menginspirasi, ibadah, menginspirasi, olahraga, ya. pokoknya support each other. Pokoknya kita senang kalau teman kita happy juga. Nah, sholat abis itu Sholatnya social. di ini ya, di apa, digabung ya tadi. Iya Karena dong. banyak ya hal-hal yang muncul dengan huruf S itu bagus-bagus. Bagus. Shantinda Shower, Shantinda Shola, Shantinda Shower, Shantinda Social. Jadi kita lanjutin ibadah kita dengan berdonasi. Oke, let's go. Ikutin kita terus ya. Jangan kemana-mana. Welcome to Shanti Indah Show Sis. Kenapa kita pakai kaftan gini sih sis? Karena hari ini adalah Episodenya episode Ramadan. kita mau melakukan aksi sosial ya kan? Shantinda Social. Ya sis. Ih, kompak banget ya. Gak ada skrip waktu ya padahal. Oke, kita akan mengunjungi panti Mama Meta yang isinya adalah bayi-bayi yang sangat kesian telantar gitu. Tapi kita nggak cuma berdua doang karena kali ini kita kedatangan Ada sahabat bintang kita. tamu. Salah Ya, satu sis kita juga dari Jakarta yaitu Catherine Wilson. Tadi kalian kan udah sahur bersama. Iya. Shanti Indah Show. Sahur. Ini makanya sahur bareng nih Nyepi. Aku sahur sendiri semalam di rumah karena Ega lodo. Iya. Kuku. Saya shower bersama si Shanti. Shower bersama si Shanti. Oke, Si Shanti lagi siapa? jauh loh. Ih, jogo banget. Oh, ini kan tidur cukup ya. Oke, kita akan mulai aksi sosial kita ke panti panti Meta Mama. Maga. Ya, Ya. mari kita lihat dan kunjungi bayi-bayi lucu itu kembali. Yuk, jalan-jalan lagi apa kita? Shanti Indah Show Social. Let's go, 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 let's go. Oke, Shanti Indah Show Social. Kita sudah sampai di panti Meta Mama and Maga Foundation. Meta Ini Mama and Maga. mereka fokusnya untuk menjaga bayi-bayi terlantar. Nah, kita tanya sama pengurusnya gimana sih bayi-bayi ini bisa end up di yayasan ini. Dan apa aja program-programnya supaya bayi-bayi ini tidak terlantar lagi. Tapi dikasihi, dicintai, diurusi. Kasihan. Udah gantian ngobrol. Banyak banget dia ngomong. Boleh, silakan. Nggak, kita juga pengen tahu di sini ada berapa bayi dan juga kita juga mesti nanya ya karena ini juga ada privasinya. Boleh nggak langsung di syuting? Apa nggak boleh ditengokin? Apa gimana prosedurnya? Kita ngobrol-ngobrol langsung yuk sama pengurusnya di sebelah sini. Mari. Yuk. Halo. Saya Jessica. Hai Jessica. Halo Shanti. Halo Catherine. Nah, ketemu anaknya. Apa Baby-nya. masih ada di sini nggak ya? Siapa Kiri namanya? Otapa. Oh, baby. Kiri ini udah meninggal. Meninggal. Bulan Oktober. Tahun 2024. Kamu Oh ya? pas Iya. itu tahun berapa? Pas kamu Setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya. Aku pokoknya ngejagain dia setahun. Oke, ternyata ada salah satu anak yang pernah di Guardian Angel saya. Jadi Angel, programnya di Meta Mama itu ada program Guardian Angel. Mungkin Mbak bisa ngasih tahu program Guardian Angel itu apa? Oke, kalau untuk program Guardian Angel sendiri itu adalah program di mana mungkin para donatur atau mungkin teman-teman bisa nge-support salah satu baby kami. Jadi Dan biasanya itu program per tahun ya Mbak ya, komit 1 tahun. komit palingnya minimal 6 bulan. 6 bulan. Sampai tahun Iya. juga bisa, bahkan lebih dari setahun juga bisa. Dan waktu itu saya masuk ke Instagramnya Meta Mama, saya kok connect banget sama satu bayi ini yang terlantar tinggal di rumah sakit ya, Iya, betul. Mbak ya, sama ibunya Ibunya. karena cacat
jantung, kalau nggak bocor jantung, terus kenapa kaki dan tangannya gitu ya? Nggak berfungsi. Nah, waktu itu kok begitu ngeliat anak itu di IG, saya langsung ini nih, langsung gitu. Tapi saya waktu itu stop setelah setahun kalau nggak salah. Terus saya nggak nanya-nanya lagi. Sekarang baru datang aku nanya, Hiri Otapa apa kabarnya? Dia meninggal dunia. Meninggal tahun lalu ya? Iya, di tahun lalu. Oktober. Waktu itu usia dia berapa? Bisa bertahan berapa lama? Dia hampir 6 tahun sih Desember. Harusnya di Desember tuh dia udah 6 tahun gitu. Cuma memang Dalam keadaan sakit gitu, Mbak? iya, karena memang agak demam waktu itu, terus kami udah bawa ke dokter juga gitu. Cuma karena memang kondisi fisiknya juga tidak Lemah ya? memungkinkan, lemah seperti itu. Jadi Keluar masuk rumah sakit? enggak sih, waktu itu enggak. Sekali aja? Sekali aja. Jadi meninggalnya usia 6? 5 tahun, hampir 6 tahun. Didoakan supaya dia sekarang di tempat yang lebih baik, tanpa penderitaan, tanpa rasa sakit, ya. Boleh kita lihat pantinya? Boleh. Mungkin tapi sebelum masuk karena baby kami lagi sakit gitu, mohon maaf. Jadi boleh pakai masker. Ya, Oke, dong. apa namanya? Sekarang lagi ada berapa jumlah anak di sini? Kita ada sekitar 70 baby dan balita. Wow, baby dan 70 balita. baby dan Dan balita. usianya itu sekitar berapa? Kita 0 bulan sampai 6 tahun paling besar. 0 bulan sampai 6 tahun. 6 tahun. Kalau setelah 6 tahun mereka kemana? Kalau seandainya di 6 tahun tuh mereka belum diadopsi, karena kan baby kami bisa diadopsi, jadi kalau memang belum diadopsi dia akan dipindahkan ke panti asuhan yang lebih izinnya lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, nanti kita mau ngomongin soal aturan adopsi di sini, tapi setelah kita lihat bayinya ya. Boleh. Yuk. Oke, silakan. Newborn ada 12. Iya, Terus sisanya itu sekitar di usia 4 bulan ke atas. Gitu. 4 bulan Kalau sampai sampai 12 tahun, 12 bulan itu mungkin ada sekitar 20 baby. Sisanya di 1 tahun sampai 6 tahun. Cuma kalau 6 tahun, kami cuma punya 1 baby aja. Yang punya satu apa? Cuma 1 aja babynya yang usia 6 tahun, karena dia memang special need juga autism gitu. Aku mau nanya, aku baru dengar, emang bener ya kalau misalnya mau anak di Betamaga itu nggak boleh milih? Betul. Aturan kami memang Iya, nggak boleh milih. nggak boleh milih. Jadi aturannya gimana? Kalau mau adopsi, jadi kalau peraturan di kami juga mengikuti peraturan pemerintahan juga pastinya kami nggak bisa milih baby kan dari usia. Jadi mereka mau yang newborn itu nggak bisa. Jadi kami juga nggak bisa. Kami juga tidak bisa. Terus kalau cacat atau tidaknya gimana? Kalau misalnya anaknya ada yang cacat atau ada yang Special tidak, needs. yang special needs itu juga nggak bisa pilih. Nggak bisa. Tapi tapi kami selalu memberikan baby yang memang dapat dan sehat kok. Seperti itu. Kalau memang dia special needs seperti contohnya itu kami akan tahu. Oh, baby yang special needs memang kalian yang tanggung jawab. Iya. Jadi kalau mereka udah gede, disambungnya dikasihnya kemana? Nah, untuk sejauh ini kami belum pernah sih sampai kasus seperti itu. Karena memang rata-rata baby kami paling nggak di usia ya 4-5 tahun itu udah diadopsi pastinya. Oh, kita ada yang adopsi ya? Iya, betul. Soalnya biasanya kan kita ke panti terus connect dulu sama anaknya, ada rasa connection, terus pengen adopsi. Di sini nggak boleh gitu ya. Tapi kalau program yang kayak Shanti itu boleh Boleh milih milih anaknya. di support buatnya Angel tuh boleh. Jadi contoh misalnya Catherine mau adopsi gitu, ntar kalian yang pilihin buat Catherine gitu. Iya, karena kan nanti kan akan ada itu dari agamanya, psikolognya lagi, gitu kemiripan wajahnya dan yang mana itu pasti kan. Ada juga faktor kayak kemampuan finansial orang tuanya, Iya. lokasi tinggal, punya rumah atau enggak. Iya, pastinya kayak gitu. Mbak mau nanya, kalau misalnya single parent boleh nggak ngadopsi? Boleh. Iya, boleh. Ada beberapa single adopsi juga yang adopsi kin. Oh, single parent gitu. Kalau misalnya gini, kalau emang jomblo, tapi pengen punya anak gimana? Itu maksudnya single parent ya? Iya. Nggak masalah. Dia financially stable, dan harus tinggal di Indonesia. Betul, dan harus memenuhi syarat usia gitu. Usianya. Kalau di Jakarta gitu nggak apa-apa. Nggak masalah. Syarat usia berapa sih? Minimal 30 tahun, maksimal 55 tahun paling. WNI, WNA?
WNA sekarang kita udah bisa karena kita sudah naik ke lembaga pengasuhan anak, jadi kita bisa WNA untuk adopsi di sini. Iya. Oke Mbak, thank you infonya soal adopsi anak, bisa kita lihat ya. Bisa lagi babynya. Oke, yuk. Mbak, nih saya mau nanya, ini kan ada beberapa baby yang buat special needs ya Mbak ya. Mengambil pengasuhnya syarat-syaratnya apa? Kalau untuk pengasuhnya kami menggunakan fisioterapi. Ada di Yayasan Mata Mama dan Bangga. Jadi kalau Mbak ini fisioterapis. Iya betul. Jadi fisioterapis kami yang memang bekerja untuk yayasan kami. Dan juga kami janji. Terus kalau misalnya ada yang autistik juga ada orang Kita yang ada bisa. psikolog juga di sini. Kita ada psikolog juga di sini. Jadi resort kuliah hanya fisiolog. Terapi, psikolog, kami juga ada ahli gizi juga di sini untuk jadiin makanannya mereka. Jadi untuk udah dia butuh makanan ya gitu. Jadi kita ahli gizi juga di sini. Genius banget programnya. Iya, Nah, di sini kita ada salah satu bayi yang namanya Bri. Bri ini lahirnya sempat divakum katanya, terus udah gitu jadinya dia belum umur 2 tahun tapi belum bisa jalan. Nah, sama mbaknya lagi di terapi nih. Kakinya mbaknya diikat sama kakinya mbak, terus biar bisa dilatih jalannya ya. Bri pasti nanti suatu hari bisa main bola. Bismillah, amin. Dan yang bagusnya lagi ini tadi mbaknya bilang di sini mbak penjaganya itu benar-benar fisioterapis, ada psikolog, ada ahli nutrisi. Jadi semua bayi-bayi di sini terjaga dengan baik. Kita bisa jadi donatur. Kita bisa jadi donatur. Karena pastinya semua yang mbak-mbak kerja di sini kan perlu gaji, ya kan? Nah disitulah donasi kita berguna. Kita pengen tahu, tadi sempat ngomong sama Indah, bayi-bayi ini bisa berada di sini tuh gimana? Katanya ada yang ditemukan juga. ya. Kan maksudnya di pinggir jalan kan, di rumah sakit kan, di mana? Kita kayak gini sih, jadi ada yang ditemukan di rawa-rawa juga, ada yang yayasan kami juga ada namanya Rumah Aman. Kami menampung dan merawat ibu-ibu hamil yang dalam artian memang dia nggak bisa diterima oleh keluarganya karena berbagai faktor juga, dan nantinya ketika bayi itu lahir, karena kan kami udah merawat mereka masa kandungan juga pastinya, jadi ketika bayi itu lahir dia akan diserahkan ke kami seperti itu. Ada nggak yang pengen balik lagi, pengen ambil lagi? Karena memang di peraturan kami juga memang yang jelas sebelum mereka menyerahkan ke kami kan kita ketemu dulu sama ketua pimpinan kami, jadi akan dimediasi dulu kira-kira benar nggak nih nggak ada jalan keluarnya seperti itu. Soalnya kayak baby hip apa yang sempat saya jadikan anak asuh ya, itu kan ditinggal di rumah sakit ya. Iya, Karena di rumah sakit. cacat jantung, cacat kaki tangan, tinggal itu ibunya pergi aja gitu dari rumah sakit. Waktu itu kita belum tahu pastinya juga sih ya kalau untuk ibunya, tapi sempat kalau nggak salah ditemukan juga, sempat ditemukan dan memang akhirnya mendapat penanganan yang lebih khusus lagi. Nah, aku pengen nanya, kalau kita mau donasi, selain uang tentunya ya, karena kan pasti tenaga kerja di sini perlu gaji. Apalagi yang diperlukan? Jadi mungkin teman-teman yang nonton juga bisa nyumbang di sini. Pastinya kebutuhan kami susu itu paling utama ya kan. Dengan dengan 70 baby kami sangat membutuhkan susu. Jenisnya, mereknya. Jenisnya kami menggunakan S2 1, 2, dan 3. Itu terus kami pastinya butuh pampers juga kayak gitu. Pampers dari yang newborn sampai ukuran XL. Ini calon artis semua nih ngeliat kamera. Kembar nih, lucu banget. Sini, kalau misalnya gini, mereka kembar, ada yang mengangkat. Harus angkat bertiganya juga. Ya kan tiga-tiganya sibling nggak dipisah. Enggak. Aku setuju. Oke, kita sekarang menuju ke ruangan bagian baby-baby yang perlu penanganan khusus karena they have special needs. Jadi Mbak bisa jelasin ini ruangan khusus untuk kayak baby-baby yang memang special need, kami tidurkan di sini agar tidak terganggu dengan kakak-kakaknya dan bayi yang usianya udah 4 bulan sampai 12 bulan di sini. Biasanya special needs-nya itu apa Mbak? Kondisinya apa? Kondisinya mungkin kayak salah satunya contoh almarhum baby kiri kami yang disupport sama kakaknya seperti itu ya, mereka memang nggak bisa berjalan seperti itu ya, mereka cuma bisanya tiduran doang atau cuma bisa duduk doang seperti tadi salah satu baby kami Bri kayak gitu.
Oh, jadi cacat tubuh ya? cacat tubuh. Lebih ke cacat tubuh daripada cacat mental ya? Iya betul. Kalau Soalnya kalau cacat mental kan agak susah diketahuinya sampai baru umur 2 tahun, baru ketahuan ya. kelihatan juga gitu. Kalau untuk yang kayak kakak-kakak yang autism, karena mereka bisa berbaur dengan adik-adiknya dengan sangat baik gitu. Jadi, mereka tidurnya digabung? barengan, Oh, iya barengan. gitu. Terus malam ada yang jaga di sini. Ada, kita ada menggunakan bidan dan perawat di sini, jadi mereka 24 jam standby sama kami. Dengan sistem kerjanya kita sip-sipan seperti di rumah sakit 8 jam kerja. Yang ini apa? Yang ini dia kalau ini baby Emma namanya, dia memang diboboin di sana kalau siang-siang gitu. Oh, tapi ini sehat kan? Sehat, nggak ada masalah. Kamu balik. Ini juga punya papan ini biasanya ada jadwal minum obat kayak gitu, juga kami yang tuliskan. Neng, sini deh. Nggak tega gue. Gue nggak tega. No, she's fine. No, I'm just saying. Gak tega. Kita tuh Beruntung banget. kita bersyukur banget bisa punya anak, bisa membesarkan mereka, bisa punya rezeki yang cukup dan dikasih kesempatan oleh Allah. Kasih rumah, kasih sayang, malah donasi ke anak-anak kurang beruntung ini. Tapi gue tadi nggak kuat ngeliat mata anak-anak ini, sumpah. Nggak, dan yang aku ngebayangin kalau ada orang yang emang nggak mampu aja, bukannya mungkin sebenarnya pengen ngerawat tapi memang nggak mampu aja gitu loh. Itu apa yang ada di hatinya gitu loh. Tapi kalau gue view ya, mendingan kalau memang nggak bisa ngerawat, datang ke panti kasih. Tapi kalau diterlantarin di jalan, ditinggal di rumah sakit dirawa-rawa, itu what are they thinking gitu? Hati nuraninya di mana? Itu bukan manusia ninggalin baby tak berdaya di rawa-rawa. I'm sorry, I have no sympathy for that, no forgiveness for that. Tapi yang ini Gue punya anak cowok dua soalnya, jadi kalau ngeliat anak cewek tuh rada gitu. Bisa didandani. Tapi tanya dong, mau punya satu lagi nggak? Nggak mungkin. Factory is closed, bye. Ya muntah ya adiknya. Ya mantap. Boleh lihat tempat yang lainnya, Bang? Ayo Indah, satu lagi. Indah kayaknya keluar dari sini. I can see it in her face, kayaknya keluar dari sini. Yang pengen upload bisa ratusan gitu. bisa ratusan juga. Ya. Oh iya. Makanya kalau misalnya Yang penting itunya nggak kekurangan kan? Apa Demand untuk mengadopsi. demand untuk mengadopsi itu katanya bisa sampai ratusan loh ngantri. Jadi kita juga Meta Mama Maga itu juga benar-benar nyeleksinya itu susah ya. Iya benar. Karena kan kita nggak tahu background orang tua ya kan. Kira-kira mungkin keuangan ada, segala macam Mentalnya. ada. Mentalnya kan kita nggak tahu. Ya kan, amit-amit. Aduh ya ampun, semoga anak-anak ini bisa mendapatkan orang tua yang benar-benar sincere, yang benar-benar memang ingin merawat anak sampai, karena merawat anak itu bukan pas lagi lucu-lucunya juga, betul. pas lagi bandel-bandelnya. Seumur hidup. Tuh, Seumur hidup. Dikira sampai 18 doang? Enggak. Dikira sampai mereka kawin? Enggak. Seumur hidup. Boleh kita lihat tempat yang lain, Bay? Ntar Mama. Mama, aku mau mainan baru. Mau mainan baru? Coba video. Ngomong lagi coba. Mau apa? Mainan baru. Mau mainan apa? Mainan kereta. Kereta-keretaan? Ya. Oke. Kamu siapa namanya? Diandra. Oke. Diandra makan yang banyak, sehat selalu ya sayang. Dadah. Jadi agak gedean ya. Kami ini Bagus program tapi ya. baru kami juga. Fasilitasnya bagus loh di sini, lihat tuh warna-warni, bersih. Pasti anak-anak ini seneng di sini. Pastinya jadi biar mereka tumbuh sesuai dengan umurnya mereka. Kami terapi juga kayak gitu. Buat mbak-mbak pekerja-pekerja yang jaga-jaga bayi-bayi di sini, aduh saya salut banget deh.
Kita aja sama anak sendiri sering kehilangan kesabaran ya. Mbak jagain anak orang, pijitin, kasih makan, susu, bobokin, mandiin. Udah luar biasa deh. Di sini pekerjanya ada berapa orang? Kalau untuk bidan dan perawat kami ada 40 orang. Wow. Itu dengan shift. Ya, shift-shiftan mereka 3 shift, 8 jam kerja gitu. Tapi kalau untuk kayak fisioterapi, psikolog, ahli gizi, kami juga ada nurse juga, sama terapis juga. Itu ada sekitar ya untuk sama guru PAUD juga, kami guru-guru. Jadi kita juga nge-hiring guru-guru PAUD gitu loh, guru-guru preschool kayak gitu. Iya, ngajarin mereka juga di sini. Salah satunya kayak tadi itu guru preschool kami gitu. Oh, jadi 40 itu cuman Itu bidan dan perawat, bidan tapi dan perawat total doang. karyawan overall semuanya baik itu dari cleaning service semuanya itu ada 75 orang. Jadi makanya teman-teman yang nonton vlog, yuk donasi yuk karena pasti semua ini perlu dana untuk keep running. Iya bener, dan anak-anak ada aja terus Ya, setiap bulannya pasti Setiap ada. bulan tuh ya, pasti ada. Setiap bulannya pasti ada masuk ya 3, 4 sampai 5. Iya. Yang diadopsi juga tiap bulannya pasti ada ya. Pastinya ada juga. Oke. Ya, semoga kita juga terinspirasi ya, gimana caranya kita bisa membantu mereka. Ini aja 70 anak aja bisa mereka bantu gitu loh di panti asuhan. Bagi ibu-ibu juga seperti kita, jangan komplain ya sama anak kita. Habis lihat ini udah salam kita buat banyak ya. Stay tune terus di Sis karena banyak segmen-segmen lain yang menarik akan kita bahas pokoknya semua tentang bayi-bayi. Hanya dengan Shanti Indah Show Sis. Love, 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 love. Kita mau lihat newborn sekarang, itu my weakness banget kalau ngeliat newborn tuh kayak mainan. Oh iya, tapi di luar aja. Iya, dari luar aja ya. Iya. Soalnya kita kan tadi habis gendong anak-anak yang pilek segala macam. Iya benar. Dari Jawa aja. Ini bayi-bayi newborn ada yang apa namanya? Ada yang dibuang. Yang ditemukan ya. Yang maksudnya ditemukan ya. Sekarang nggak ada. Ini semua diserahkan. Langsung ke yayasan. Oh, ini semua bayi-bayi yang memang diserahkan langsung ke Meta Maga. Iya. Yang menyerahkan langsung itu dari orang tuanya Orang maksudnya. tuanya, iya betul, dari orang tua. Ya kami alasannya biasanya apa sih? Aku pengen tanya. Alasannya mereka nggak menyerahkan langsung ke Meta Maga tuh apa? Pasti karena berbagai alasan ya. Salah satunya pasti Yang paling karena sering apa? ekonomi gitu. Contoh Secara ekonomi. mental juga belum siap kayak gitu. Terus Mental Masih terlalu muda masih maksudnya. terlalu muda. Ada yang kira-kira gangguan jiwa gitu nggak? Enggak sih. Enggak, soalnya ingat nggak ada berita yang ada teenager buang newborn dari hotel di Paris. Oh my God. Iya, Itu dia, iya dia ngelahirin sendiri di hotel di Paris karena baby blues, karena nggak ngerti dilempar, meninggal. Dan makanya kayak Umur gitu. berapa itu? Newborn, Nah, ibunya? teenager, 17. Oh my God. Jadi bener, ini yang banyak mendingan kalau saya sih tahu bahwa oke kita nggak bisa jaga, carilah yang bisa jaga, mendingan kayak gitu, mendingan. Aduh, Yayasan ini termasuk satu-satunya di Bali ya? Untuk yayasan baby? Enggak. Ada ya, ada beberapa lagi ya. juga. Udah berapa tahun? Dan kalian cuma ada di Bali doang? Di Iya, Jakarta kita nggak nggak ada cabang Oke, nggak ada lain. Dan cabang kita lain. udah jalan 10 tahun. Oh wow. Dari 2015. Dan ini benar-benar terbinanya dari donasi. Untuk ini awalnya rumahnya sebenarnya ini awal malah rumah owner kami gitu dari pimpinan kami. Namanya? Jadi, namanya Cemaga. Cemaga, Cemaga. semoga diberkati sama Allah. Aduh, semua kebaikannya dikembalikan sama Allah berkali-kali lipat ngurus semua bayi-bayi terlantar ini. Lalu dari rumah Dari terus rumah pribadi, terus beliau karena tergerak hatinya ngelihat kalau di Bali kan ada namanya Pasar Badung tuh ya, gitu. Pasar Badung itu kan dia biasanya di situ ada usia anak-anak yang masih SD gitu, bantu-bantu di sana kayak mereka nyari uang dari para pembeli gitu. Dan waktu itu beliau ngelihat itu, terus selain itu juga memang setiap kali ulang tahun itu beliau memang merayakan juga di panti asuhan ataupun yayasannya, karena salah satunya anggota terbentuklah yayasan Meta Mama dan Maga ini. salam kasih ya, salam cinta. Saya pengen tahu deh, apa namanya pertama kali Cemaga ngangkat berapa anak?
Kalau awal-awal kita waktu itu masih dapat kalau nggak salah 3 anak ya. itu Langsung bayi-bayi. iya langsung bayi-bayi langsung. Datang ke Cimaga apa menemukan di mana? Kisah Waktu pertamanya. itu kisah pertama kita bayi yang ditemukan kalau nggak salah. Tapi kan itu juga nggak bisa sembarangan ngasih ke Cemaga. Masih ada Masih ada izin kita izin yayasan. karena kan ada secara hukum juga udah ada izin waktu itu di tahun itu gitu. Jadi ketika waktu itu kita ngurus kalau nggak salah di bulan Desember gitu Desember 2015 kita udah ngurus perizinan terus akhirnya kita 10 tahun yang lalu itu. Iya. Cimaga, kita bertiga, kita panjang. Nah, I love you Cimaga. Mbak Catherine juga kalau ulang tahun suka berbagi kayak panti asuhan. Iya, biasanya Cantik juga, aku juga. Jangan-jangan one day. Di sini ya. Sis ya, yang sis ya. Mungkin buat teman-teman juga yang nonton vlog ini silakan Pengen aja. datang bantu, bagi yang pengen banget punya anak tapi belum bisa dapat kesempatan, sekali-kali aja daftar di sini. Seperti aku tersentuh kayaknya hatinya. Oh, coyong. Amin kan. Amin doa. Semoga ya jodoh ya. Amin. Cemaga tuh umur berapa nah? Untuk waktu ini kita berdiriin di yayasan sekitar 16 tahun, 15 sampai 16 tahunan gitu waktu itu. Sekarang masih 25. Oh my, 25. oh my God. Ini yang namanya Cemaga, gue pikir Cece udah umuran kita. Gue malu. Gue kalau komplain. Gue Dia anak 2. mendirikan ini umur 16 tahun. Gila. Sekarang dia baru umur 25 tahun, saya. Sekarang bikin gue malu kalau gue komplain ngurus anak 2, ini anak 3, ini berapa? 70 sis. 70. Cemaga dan ibunya Cemaga luar Ya, biasa. Bunda. Kalau Bunda. Bunda sekitar jauh-jauh seumuran berapa Iya, Bunda? hampir seumuran. Umur berapa Bunda? Kita 51 tahun. Wow, masih muda. Gitu ya, masih muda juga. Luar biasa ya mereka ya. Balasannya surga buat Cimaga dan Bunda. Cemaga dan Bunda, aduh, hebat. Kita lihat ini. Baju putih. Ada cerita sedikit waktu aku newborn nih baru melahirkan. You know waktu itu nggak bangun sekitar berapa jam gitu. Gue ketakutan sendiri. Aduh kenapa anak gue gak ada reaksi. Ya biasa kan anak pertama anxiety. Ternyata memang kalau newborn itu ya memang anteng. Jangan panik duluan Neng. Tapi kalau waktu itu first time mom ya. Jadi tepok pipinya jenuh gitu. Nah, Siapa namanya? gue pengen nanya sama lo. Waktu Byron, Ah, lo pengalaman lo gimana dengan newborn pertama lo? newborn Ayana. Sorry, newborn Ayana, pertama lo. iya. Kayak gimana? Ayana, wah, dia nangis, gue ikutan nangis. Sama. Dia jedot-jedotin kepala di tembok, gue juga rasanya pengen jedot-jedotin kepala di tembok. Karena we feel so helpless, nggak tahu caranya Nggak gimana. tahu, nggak ada guidebooknya. Iya, tapi Kalau ngerti sih, Beb. Kalau ada ibu-ibu yang nggak punya uang, terus udah gitu nggak punya orang tua, dan masih muda juga, kita aja yang umurnya kira-kira udah pas 30 tahun ya waktu itu ya. Pas kamu ngalamin baby blues nggak? Aku Gue ya, enggak. gue Oh, ngalamin. iya, iya. Oh nangis terus kayak I didn't love my children right away. Oh ya. I did not. Oh, wow. Jadi ngeliat mereka tuh kayak feelingnya malah sedih. Oh iya. 3 bulan aku. Oh ya. Dan Kalau udah aku, gitu karena beda, bukan baby blues. Baby blues. Oh itu baby blues ya. Kalau aku tuh lebih ke badan yang gembreng aja sih, naik 26 kilo. nggak baby blues terus gitu si bayi blues, mami. bayinya nggak bisa latch on. Oh itu sakit tuh. Itu nangis. Jadi abis itu pentilnya ngebelengkek. Gini nih. Udah lupakan yang itu. Mari kita lihat. Ini masih nyambung lagi di Yayasan Meta Mama Maga. Apa sih, ada arti nggak sih Yayasan Meta? Ada. Apa? Kalau meta itu kita ambil dari bahasa Kali, artinya cinta kasih. Oh, Meta itu cinta kasih. Bahasa apa? Bahasa Kali. Kali. Oh, Kali. Kali itu dari mana? Kayak bahasa Sanskerta gitu. Oh, Sanskrit. Terus habis itu kalau mama ya mama. Mama. Jadi itu artinya cinta kasih mama. Kalau maga itu sendiri adalah jalan kebenaran. Gitu. Oh, that's so deep. The meaning is so beautiful. So beautiful. Nah, aku pengen nanya nih tadi, ngeliat anak-anak ini kan banyak, itu rame, kadang full, terus tiba-tiba ada yang ngangkat, Ada nggak sih anak-anak yang pernah bertanya, aku kapan gilirannya, atau enggak kemana adikku, ya kan bisa aja, atau enggak kemana kakakku, pernah nggak? Kalau sibling nggak boleh bisa, tapi mungkin teman dekatnya ya. Iya. Tapi kan nggak kayak saudara ya semuanya kalau ngumpul tiap hari gitu. Ya suka ada yang nanya juga sih kayak mau dong cari mama papa juga gitu. Jadi biasanya kalau misalnya temennya udah sahabatnya gitu, salah satu sahabatnya udah ada yang sama mama papanya, udah ketemu mama papanya, suka ada tanya kemana ya gitu. Tapi mereka udah tahu sih rata-rata kayak dia sudah sama mama papa gitu. Nanti aku juga mau pas ketemu mama papa gitu. Oh ya tunggu ya, nanti pasti ketemu mama papa gitu. Biasanya kita bilang kayak gitu. Ya tapi ternyata tetap ada
ada aja case-nya yang sampai umur 6 tahun pun nggak diangkat-angkat ya. Nah kalau kayak gitu harus dikasih ke panti asuhan yang memang khusus anak-anak umur 6 ke atas. Biasanya kerjasama, boleh tahu nggak yayasan yang lainnya apa? Kalau sejauh ini kami belum sampai. sampai Oke. sana. Soalnya kalau kita juga kerjasama sama YPAC Jimbaran, jadi dia bukan kerjasama, kita paling sering berbagi ke sana. Nah itu kan emang khusus anak-anak cacat gitu. Jadi maksudku kalau emang pengen relate bisa dibantu tuh. Ya apalagi kalau ada yang berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Kita doain buat Meta Mama Maga. Pokoknya semua akan terus banyak donasinya, anak-anaknya sehat, akan banyak diadopsi, menerima Dan orang kita tua. juga mau nanti juga pengen ikut Berdonasi. Ya nanti kita ngobrol lagi abis ini. Thank you ya Mbak. Makasih banyak. Bye-bye. Oh, dia. Ih, Shanti katanya nggak mau punya anak lagi. Factory close. Factory Anak close. siapa? Anak tetangga. Aku lagi babysitting aja. Nah, kan boleh loh nih. Boleh Cocok loh. nih kayak warna Latihan. Kalau keluar dari aku warnanya begini putih, nah bapaknya siapa? Kalau ini putih, anaknya putih, cocok. Oke, dari tadi kan kita auranya sedih gitu ya, ngeliat anak-anak terharu. Sekarang kita mau switch, jadi senang-senang dikit bersama Pak bayi-bayi mainan ini. Oke? Jadi kita pengen kasih tahu aja kalau bayi-bayi itu bukan hanya buat sedih-sedihan, tapi sebenarnya mereka itu pembawa kebahagiaan. Lucu, gemes. Iya, gemes kan. Nah sekarang kita Mas Shanti atau Mas Shanti pengen lomba. Bikin games. Iya bikin games. Games apa lomba nih? pasang bedong bayi. Masih inget apa enggak? Masih Karena ingat. anak kita paling muda udah umur berapa? Lu 12. yang paling muda 11. bedong bayi kok. Gue paling muda 9. Mau 10 tahun. Oke, mari kita lihat. Kalau one day Keket jadi mau adopsi anak atau mungkin masih dapat anak, kita nggak tahu kan Harus ya. belajar sama Harus Linda. belajar. Ayo, Oke, kita kita ini lomba ya. Mbak jadi jujur. Mbak jadi juri. Kok jujur? Oh ya. Nah, ini ceritanya anaknya harus sambil digendong ya. Iya dong, Oh, ya iya. kan? Gendong dulu. Gendong Ini nggak dulu. boleh ada suster ceritanya, kita sendiri Nggak boleh ya. ya? Oke, Oke, 1, 2, 3. Lu jangan cepet-cepetan, ntar anak lu jatuh. Kita jangan lomba cepet, Lomba. Ini segitiga dulu kan ya, kalau di bedong kan ya? Lupa jangan tanya gue nggak tahu. Tiga. Iya segitiga bener. Gimana ini anaknya udah merosot kalau Tunggu, kita segitiga. kalau bagi beneran di sini. Setahu gue ya, seingat Iya. gue nih, segitiga. Gini. Permisi Anda, ini lahan saya. Oke, ini kayaknya setengah. Nih, Ini dia. ini ke samping, tangannya keluar dulu, ya kan? Terus gini. Beres. Bawahnya gimana? Bawahnya gimana? Anak lu nangis. Anak lu, nggak usah ngomongin anak gue yang terbaik, yang tercantik. Baiklah. Itu sekarang di bedong. Tapi enggak, lo tau nggak? Gue yang paling menentang gue membedong anak adalah nyokap gue. Oh, ya? Katanya gue nyiksa anak. Gimana Mbak, itu di bedong perlu nggak sih Nibon? Enggak. Berarti kamu bener. Coba. Tapi dua-duanya Tapi rapi. kalau aku dulu anakku di bedong karena aku pas itu tinggal di Australia. Oh sombong. Australia. Dingin maksudnya di Australia. Coba kan gendong. Nih cara ngebedong. Sebenarnya kayak selimut aja sih supaya Jadi mereka biar kalau warm tidur ya? nggak ngerasa dipeluk terus. Nah kan, gitu. tapi kenapa emak gue tuh menentang sekali? Katanya gue nyiksa anak gue waktu itu. Mungkin ya nggak tahu kalau ibu-ibu zaman dulu, Zaman tapi dulu. beda-beda terus ya Beda-beda. peraturannya. Sekarang anak harus dilepas, nggak boleh diketika. Oke, pemirsa vlog, sis, kok di komen kamu tim bedong atau tim non bedong? Kita Iya. pengen tahu. Mohon maaf, kaos kakinya becok. Oke, game kedua, gue pengen nantang kalian untuk menyanyikan lagu-lagu anak-anak lullaby yang mama kalian nyanyikan pada kalian. Oke. Apa ya? Paling Nina Bobo ya. Ayo dong, coba. Anaknya nangis sama bobo itu. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Bobo. Kalau nggak Bobo nanti digigit nyamuk. Piu. Oke, nih. Ayo. Oh, ini pas lagi Oke. boboin bareng nih Apa? soalnya cowok. Apa? Kasih ibu sepanjang masa. Apa? Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak ada kembali, bagai sang surya menemukan kangen mak gue. Mohon maaf, udah umur 44 dengan
pinjam. Karena Sunda ya, ibuku suka nyanyi gini. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka, tekinten saena sareng lucuna. Ku abdi dierokan, erokna sae pisan, sing mangga tingali boneka abdi. Kangen banget. Gusti Agung jangan. Ya, Itulah. itulah kita ya. Cuman bisa sebagai seorang manusia itu, walaupun kita bukan kayak Keket belum bisa punya anak, tapi kita bisa memberikan kasih sayang kita itu ke siapa saja. Karena lihat aja nih, di sini aja ada 70 anak yang ditelantarkan. Anak-anak yang membutuhkan, mereka sangat butuh banget loh butuh bantuan kita. Jadi sebisa mungkin gerakan hati kalian untuk membantu mereka. Iya. Terima kasih. Keket aja susah pengen punya anak. Iya, makanya program segala ya. Iya, waktu itu pas lagi punya suami ya, aku sempat ikut program-program pengen hamil, pengen punya anak, itu tuh agak sulit gitu. Makanya aku sangat sedih kalau lihat orang-orang yang anaknya dibuang, ditelantarin tuh kok bisa gitu ya. Aku aja yang atau digugurin gitu. Aku pengen banget punya anak. Mudah-mudahan dengan adanya blog kita ini bisa menggerakkan hati semuanya untuk saling mengasihi anak-anak kita dan juga anak-anak yang di panti. Amin. Dan kita akhiri di sini. Shanti Indah Show Social. Thank you so much ya udah nonton kita. Jangan lupa saksikan Shanti Indah Show di YouTube, semua sosial media aja. Di follow juga, di komen juga. Mungkin saran dan dikritik diterima. Subscribe ya. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Naik Kereta Api. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Shanti Indah Show. See you on the next episode, guys. Welcome to Shanti Indah Show. Oke, episode kali ini kita mau ngomongin soal karir kita berdua yang di bidang film, ya kan? Lo umur berapa pertama kali main film? Jadi gini, gue tuh dari dulu film adalah acting dulu nih, boro-boro film. Bukan sesuatu yang gue pikir gue bertalenta gitu. Jadi gue tuh nggak ngerti orang gimana sih caranya masuk ke dalam karakter, nggak ngerti, nangis segala macam dengan segala macam pikuk-pikukan di setting gitu kan. Jadi waktu itu gue tuh awal karir tuh dari bentar gue mau kayak bentar ingat dulu. Udah tuir kita sekarang kan. Film pertama gue itu 95, Bo. Tahun 95 itu berarti lo berapa? 78. Berarti karena itu gue habis dari VJ nyanyi terus baru ke film. Oh, lo sekitar 27 apa 17? Iya. Enggak.